dan juga energi ya. Ya, ada 2 wakil ketua DPR memang yang memberikan izin kan, sesuai aturan kan seperti itu. Ya. Ya salah satunya adalah Dasko gitu. Dan di saat rapat Balek itu kan juga ada rapat fraksi Gerindra gitu yang tertutup rapat fraksinya ya. Di situ ada Dasko juga yang salah satu pembahasannya itu adalah revisi Undang-Undang Minerba juga. Ya. Dan kita juga sudah pernah menulis ya, teman-teman juga sebenarnya bisa tahu ya melihat peran Dasko ini, yaitu waktu revisi Undang-Undang Pilkada. Betul. Agustus ya. Agustus 2024. Saat itu Dasko berupaya untuk mempercepat revisi Undang-Undang Pilkada. Iya, nggak sampai 24 jam itu, Bro. Persis. Dan kita juga sudah dapat ceritanya ya dari orang-orang PDIP ya, waktu itu terjadi bentrokan yang sangat keras ya, adu pendapat yang keras di DPR soal revisi undang-undang ini. Gitu. Iya, Ketua Fraksi PDIP bercerita pada kita ya, Gi ya, Utut Adianto ya, bahwa saat itu PDIP tidak diikut sertakan dalam rapat Bamus untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada saat itu. Kemudian tiba-tiba sudah ada rapat Balek, Pram, untuk meloloskan nih barang ini, revisi Undang-Undang Pilkada ini. Nah, di Balek itu PDIP membuat perlawanan untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada, karena sebetulnya juga di sisi lain kan PDIP juga diuntungkan kan dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka bisa mengajukan calon di Jakarta ya. Betul. Mereka kan sudah mati kutu waktu itu, tidak bisa berkoalisi dengan siapa-siapa kan, dan tiba-tiba bisa mencalonkan. Nah, di rapat paripurna setelah rapat Balek itu PDIP itu sudah mengarahkan, atau Utut ya, ketua fraksi itu sudah mengerahkan pasukan-pasukannya untuk membuat perlawanan di rapat sidang paripurna waktu itu. Dan senyampang itu juga di luar gedung DPR itu sudah banyak masyarakat, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil yang berdemo soal revisi Undang-Undang Pilkada. Waktu rapat paripurna itu ditelepon oleh Dasko dan minta untuk jangan turun dulu gitu, karena kita tunda rapatnya atau diskors rapatnya saat itu. Maksudnya jangan membuat perlawanan dulu gitu, karena di luar gedung DPR juga sudah ada perlawanan dari masyarakat. Jadi saat itu memang koalisi Indonesia Maju terkepung gitu di dalam oleh PDIP, yang di luar oleh masyarakat sipil. Iya betul. Dan kembali ke soal peran Dasko, dia ini juga sangat berkuasa dalam menentukan siapa sih yang akan mengisi posisi alat kelengkapan dewan, ya kan, pimpinannya ya. Mulai dari Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 itu semua ada campur tangan Dasko. Kita juga mendapatkan cerita nih dari seorang politikus Golkar nih, ya kan, yang dia ditolak sama Dasko karena ingin menjadi pimpinan di Komisi X, terus kemudian Komisi Y juga masih ditolak, akhirnya dia menjadi pimpinan di alat kelengkapan dewan yang lain gitu. Dan saking berkuasanya Dasko ini gitu kan, orang-orang DPR ini memanggil dia ini Don Dasko, ya kan. Kalau dulu Jokowi punya Lord Luhut, sekarang Prabowo punya Don Dasko gitu loh. Dan jangan salah, Don itu gelar kehormatan di Spanyol, ya kan. Betul. Gitu loh. Ketawa-ketawa mulu nih, ya kan. Kita udah dapat konfirmasinya dari Dasko, jadi aman. Gue sebenarnya mau nambahin, tapi gue diem aja deh. Boleh tambahin, Ca. Gimana, Ca? Nggak, jadi ada cerita ya dari beberapa anggota DPR yang juga ketemu gue sama Egi gitu ya, dan dia cerita gitu ya. Memang kebijakan di DPR atau keputusan lah ya, misalnya soal revisi undang-undang itu banyak melibatkan Dasko gitu, atau peran prominent gitu, orang yang sangat berperan dalam keputusan revisi undang-undang segala macam itu memang Dasko. Sampai ada sebutannya di DPR itu Dasko sebagai ketua umum DPR gitu. Kan ada ketua DPR, ada ketua umum DPR. Ini sebetulnya juga bukan mengejek ya, tapi ini untuk menggambarkan bahwa kekuatan Dasko itu sangat besar. Powerful sekali ya. Sangat powerful. Wajar kemudian, Ca, bahwa dia menjadi orang yang menyeleksi langsung calon-calon menteri yang berasal dari partai politik. Oke, kita lanjutkan ya. Dasko adalah orang Gerindra, dan tentu sekarang berpikir tentang bagaimana Gerindra ini terus berkembang dan tanpa diintervensi oleh siapapun juga. Apalagi kalau kita bicara tentang Mulyono yang selama ini sangat powerful sekali mengarahkan dan mengatur siapapun ya, dan kelihatannya Dasko melakukan perlawanan ya. Oke, kita baca beberapa komentar teman-teman. Kapan Mulyono diadili? Nah,
sepertinya memang banyak sekali yang menghendaki Mulyono ini diadili ya. Kenapa begitu? Apakah Mulyono ini betul-betul adalah orang yang sangat jahat untuk bangsa dan negara kita? Karena setiap kali komentar selalu ada kata-kata ini. Apa yang menyebabkan masyarakat meminta Mulyono diadili? Nah, ini jadi sebuah pertanyaan. Nah, terlihat kemarin ada nominasi yang memberikan konfirmasi tentang hal ini. Nominasi nama Jokowi masuk di catatan nominasi OCCRP, yaitu lembaga internasional, lembaga anti rasuah tentang tingkat kejahatan dunia yang dianggap paling jahat di dunia, itu masuk sebagai nominasi, dan rupanya Jokowi masuk di situ. Itu adalah salah satu konfirmasi mengapa masyarakat ya, netizen yang bermedia sosial meninggalkan komentarnya, selalu ada kata-kata ini, kapan Mulyono diadili. Nah, kita mulai bertanya, dalam hal apakah Mulyono diadili? Dalam hal korupsi ya, mungkin itu bagian yang pertama, karena nyatanya dirinya dimasukkan di dalam nominasi pemimpin dunia terkorup ya. Atas dasar itulah dia diadili. Kemudian yang kedua, mungkin juga karena adanya nepotisme yang melibatkan adik iparnya pada saat itu memutuskan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk maju bersama dengan Prabowo Subianto, yang sebenarnya undang-undang minimal umur dari calon presiden dan wakil presiden belum terpenuhi. Gibran masih belum cukup umur untuk hal itu, harus di minimal 40 tahun. Tapi dengan catatan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan mungkin juga sudah diatur sedemikian rupa, adik ipar Jokowi ada di Mahkamah Konstitusi sebagai ketua yang memegang palu, sehingga loloslah yang namanya Gibran Rakabuming Raka ya. Dia lolos, dan itu menjadi sebuah persoalan sampai sekarang. Nah, Sufmi Dasko tadi disebut-sebut ya. Siapakah Sufmi Dasko ini? Seorang politikus, akademikus, dan pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Dasko duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2014, mewakili daerah pemilihan Banten 3. Ia ditugaskan sebagai salah satu wakil ketua DPR RI menggantikan Fadlizon pada 2019. Pada periode ini Dasko dipercayakan sebagai pimpinan DPR yang mengkoordinasikan ruang lingkup tugas bidang ekonomi dan keuangan yang meliputi Komisi 11, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI. Dasko pernah terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan pada 30 Oktober 2014. Pada masa kerja 2014 hingga 2019, Sufmi Dasko Ahmad duduk di Komisi 3 yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. Tahun 2020, Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad terpilih menjadi Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia pada 16 April 2020. Dasko mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjalani rapid test, dan seterusnya ya.